Bayangkan seorang nenek renta berusia lebih dari 70 tahun memikul beban bukan hanya di punggungnya, tapi juga di hatinya. Setiap pagi ia berjalan sejauh 10 kilometer hanya untuk menjual daun pisang demi menyekolahkan cucu yatimnya. Tapi tak ada yang menyangka, di balik langkah kakinya yang goyah, tersembunyi kisah yang akan membuat kita menangis dan bersyukur lebih dalam. Inilah kisah nyata perjuangan hidup yang tak bisa kita abaikan. Setiap pukul 4 pagi, Basarti sudah bangun. Ia tak pernah tidur nyenyak karena rematik di lututnya sering kambuh di malam hari. Tapi tak ada keluhan. Dengan senter kecil yang sudah hampir rusak, ia keluar rumah membawa karung berisi daun pisang yang dikumpulkan sejak kemarin. Sambil berjalan perlahan, ia menyusuri jalan berlumpur yang menghubungkan desanya ke jalan utama. Jalannya menanjak dan berbatu, kadang harus melewati jembatan bambu yang goyah. Tapi Basarti tetap melangkah. 1 jam, 2 jam, hingga matahari mulai muncul. Sesampainya di pasar, ia duduk di pojok paling belakang. Tak ada meja, hanya tikar lusuh sebagai alas. Daun pisangnya ia tata rapi. Seringkali pembeli menawar terlalu murah, tapi ia terima. Baginya, lebih baik menjual murah daripada tak bisa membeli beras untuk makan cucunya hari ini. Randy, cucunya satu-satunya, adalah alasan Basarti bertahan hidup. Ibunya meninggal saat melahirkan. Ayahnya, anak kandung Basarti, meninggal karena kecelakaan motor saat bekerja di kota. Sejak usia 3 tahun, Randy tinggal bersama sang nenek. Basarti tak pernah menyekolahkan dirinya dulu. Ia buta huruf, tapi ia percaya bahwa ilmu bisa menyelamatkan hidup cucunya. Ia selalu berpesan pada Randy, sekolah sing tenan. Nenek ora iso nulis, tapi nek kowe iso maca, uripmu iso luwih becik. Randy adalah anak yang cerdas, sopan, dan penuh kasih. Ia tahu perjuangan neneknya, dan diam-diam sering menangis saat melihat sang nenek pulang dengan pakaian basah kuyup karena hujan. Suatu pagi, Basarti tersandung akar pohon saat membawa daun pisang ke pasar. Ia jatuh keras, dengkulnya berdarah, dagangannya berserakan. Tak ada yang membantu karena semua orang sibuk. Ia hanya bisa duduk terdiam, menahan sakit dan tangis. Beberapa menit kemudian, datang seorang pemuda naik motor, mengenakan jaket ojek online. Namanya Bagas. Ia berhenti, turun, dan membantu mengumpulkan daun pisang milik Basarti. Ia tak kenal sang nenek, tapi hatinya tergerak. Bagas mengantarkan Basarti sampai ke pasar dan bahkan menungguinya sampai semua daun terjual. Hari itu Bagas tidak mengejar orderan. Ia hanya ingin memastikan nenek itu baik-baik saja. Esok harinya, Bagas kembali datang, kali ini dengan motor yang kosong dan niat tulus untuk membantu. Ia menjemput Basarti dari rumah dan mengantarkannya ke pasar. Lama-lama Bagas mulai merekam kisah sang nenek dan mengunggahnya ke media sosial. Ia tak menyangka bahwa video itu viral. Ribuan orang tersentuh. Mereka melihat bagaimana seorang nenek tua berjuang dengan tulus tanpa mengeluh. Banyak yang ingin membantu,
Bahkan ada yang ingin membelikan gerobak, ada yang mengirimkan sembako, bahkan ada yang menawarkan beasiswa untuk Randy. Namun yang paling mengharukan adalah ketika seorang pemilik restoran besar di kota memesan 500 lembar daun pisang setiap minggu untuk usahanya dan ingin membayar 3 kali lipat dari harga pasar, tapi dengan satu syarat, hanya mau membeli dari Mbah Sarti. Hidup Mbah Sarti perlahan berubah. Rumah reotnya direnovasi oleh komunitas sosial. Kini atap rumahnya tidak bocor lagi. Randy bisa sekolah dengan sepatu baru. Bahkan ia punya kamar sendiri dan meja belajar yang sederhana. Namun yang membuat semua orang kagum, Mbah Sarti tetap berjualan. Ia bilang, rejeki kuwi ora kanggo mangan dhewe, tapi kanggo nguripi wong liya. Ia menyumbangkan sebagian uangnya untuk membangun musola kecil di kampungnya dan menyediakan sarapan gratis untuk anak-anak sekolah miskin setiap Jumat pagi. Ulang tahun ke-75 Mbah Sarti dirayakan di sekolah Randy. Kepala sekolah mengundang Mbah Sarti untuk hadir dalam acara penghargaan murid terbaik di sana. Randy berdiri di atas panggung dan membacakan pidato berjudul "Nenekku Malaikat Tanpa Sayap". Semua orang menangis, termasuk Mbah Sarti, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tak pernah berharap disanjung. Ia hanya ingin cucunya bahagia dan tidak kelaparan. Kisah Mbah Sarti adalah cermin bagi kita semua tentang keteguhan hati, keikhlasan, dan cinta yang tak mengharapkan imbalan. Di dunia yang serba sibuk ini, Mbah Sarti menunjukkan bahwa kasih sayang dan pengorbanan bisa mengubah hidup seseorang dan dunia di sekitarnya. Jangan pernah meremehkan doa dan usaha orang tua, karena mungkin dari situlah pintu langit terbuka untuk kita.